Ya, siap. Baru sampai dari masjid. Iya, saya juga agak Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, Bunda Ella, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian, tidak lupa pula kita selalu membaca umur Al-Quran Al-Fatihah, yang kita niatkan pertama. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca umur Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti semula kembali. Yang ketiga, kita membaca umur Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayun lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Bu Ella dan juga Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar gramatikal Al-Quran, di mana pada sore hari ini kita akan membahas ayat harusnya ya Bapak Ibu ya, surat 113 ya. Cuma karena ada beberapa yang harus dibahas, jadi mungkin kita membahas ilmu materi dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah ada 29 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa terus bersama untuk belajar gramatikal Al-Quran. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Silakan luruskannya, luaskannya. Mudah-mudahan ilmunya hari ini kita dapat ilmunya, dapat pemahamannya, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan juga mengerti maknanya, dan kita bisa menularkan apa yang kita pahami ke yang lainnya. Bapak Ibu, langsung ya. Hari ini kalau petugas itunya siapa ya? Petugas ini apa ini? Tugas apa Bu? Petugas ya. Tugas Oh ya, Budes. ada Budi. Cuma
Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita mampir ke apa namanya, ke ya, pertama yang mau dibahas adalah kemarin kita ketemu kata yang sebentar. Recording in progress. Yang mana dulu ya mau dibahas? Tadi itu ya Bu. Ya boleh itu dulu ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Jadi sebelum ke situ kita jadi kita bahas kata benda tunggalnya dulu. Kata benda tunggal dengan harokatnya adalah dhamma, kemudian fathah, kasroh. Kalau kata benda yang umumnya ya, misalkan saya pakai kata misalkan apa ya, muslimun lah ya, muslimun ini contoh aja ya, muslimun itu kalau domahnya. Ketika fathahnya jadi apa Bapak Ibu untuk kata benda seperti ini? Musliman. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi tadinya ciri domahnya dilihat dari huruf terakhir berharokat domah. Huruf terakhirnya adalah mim. Ini adalah huruf terakhir dari akar kata. Karena akar kata pertamanya adalah ini, kemudian keduanya ini, dan ketiganya ini. Kemudian ketika fathah, maka akar kata ketiganya itu yang tadinya domah menjadi fathah. Kalau untuk fathah lain, maka ada tambahan alif. Sedangkan kalau kasroh, maka menjadi jadi mimnya adalah yang berubah domahnya, fathahnya, kasrohnya adalah huruf terakhir dari akar kata. Demikian juga kalau dia bergender perempuan, yang tadinya muslimun ditambahin tak marbutoh, maka tak marbutoh itulah yang harokatnya domah, sehingga munnya ini menjadi ma, jadi muslimatun. Ya, muslimah. Jadi yang tadinya mun jadi kesini domah lainnya ini menjadi fathah. Ya, jadi ciri domahnya di tak marbutohnya. Ketika fathah, maka yang berubah menjadi fathah itu ya tak marbutohnya. Ketika berubah menjadi kasroh, maka yang menjadi kasroh adalah jadi tak marbutohnya. Jadi domahnya, fathahnya, kasrohnya adalah di tak marbutoh. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Biar membedakan bahwa untuk yang kita bahas itu dia sedikit berbeda. Sebelum ke situ, saya ambil contoh beberapa kata yang polanya mirip. Ada 3 yang jenisnya sama, ada 2 yang jenisnya sama. Kita mulai dari bentuk domah dari abu yang artinya bapak. Seperti ini nulisnya. Nah, untuk yang kata ini, abu ini, maka domahnya, tanda domahnya itu bukan di wawunya, tapi di sini. Nanti yang berubah itu adalah yang tadinya bu ketika fathah menjadi ba. Ya, ketika fathah menjadi ba. Sehingga yang tadinya abu menjadi aba, si ba-nya jadi fathah. Karena ba-nya fathah, maka wawunya menyesuaikan.
yang tadinya waw karena ba menjadi berubah menjadi fathah. Jika kasroh yang berubah kasroh, jadi yang berubah jadi domah menjadi fathah itu adalah huruf keduanya, huruf innya ya, bukan di waw sama alif. Ketika menjadi kasroh maka ba itu atau yang tadinya bu domahnya fathahnya ba maka kasrohnya menjadi bi sehingga menjadi a bi. Karena bi maka si waw yang tadinya waw itu berubah menjadi ya. Nah, jadilah abi. Nulisnya aslinya begini. Jadi ini adalah ya, bukan alif bengkoknya, tapi ya. Boleh apa? Boleh di ini aja boleh atau pakai begini boleh. Tapi intinya adalah dia nggak benar. Oke. Itu untuk abi. Nah, yang mirip seperti ini adalah yang sama kurang lebih sama dengan ini adalah aku. Contohnya adalah saya kasih warna ini a. Perhatikan ciri domahnya di hu-nya itu ketika fathah menjadi berubahnya di hu-nya menjadi apa? So. Karena ko maka ibunya alif. Nah, ketika menjadi kasroh maka yang berubah adalah fi. Karena fi maka ya-nya ya-nya menjadi berubah menjadi seperti itu. Ini artinya bapak. Ini bapak ini. Ini artinya adalah bapak. Ya, apa tuh bapak ya. Kemudian kalau ini tuh saudara. Nanti tinggal kalau saudara perempuan tinggal tambahin kamar. Kemudian ada juga yang mirip dengan ini adalah komu. Ya, turunnya mirip ya. Mirip. Ketika menjadi fathah maka mu-nya menjadi ma. Menjadi ko. Maka waw-nya menyesuaikan. Jadi koma. Ketika kasroh maka menjadi mim-nya menjadi kasroh sehingga ini menyesuaikan. Seperti itu. Nah, gimana dengan da di du sama? Nah, ini ada dua jenis yang bentuknya mirip dengan du yaitu fu. Ini ya fu. Seperti ya. Nah, ini juga di fa-nya itu bukan di waw-nya yang berubah. Ketika domah fu, maka fathahnya fu tadi menjadi fa. Karena fa maka waw-nya berubah menjadi. Ketika kasroh yang berubah menjadi kasroh, fu jadi fi. Maka belakangnya menyesuaikan. Seperti itu. Nah, ini sama dengan di. Maka menjadi da. Kemudian menjadi jadi seperti itu. Jadi inilah yang sama ya ini dengan ini ya. Lihat perhatikan ya, dan ini dengan ini sama. Ya. Kalau ini tuh artinya mulut, ini artinya yang mempunyai ya. Ya. Yang mempunyai. Kalau ini tuh apa pastinya? Nah, ini tuh perhatikan polanya mirip kan ini dengan ini. Ini dengan ini. Nah, ini semua berbeda dengan ini. Kalau ini kan perubahannya di huruf terakhir akar kata huruf ketiga. Kalau ini bukan di waw-nya yang berubah, apa yang ini ciri domahnya di bu yang berubah tuh bu babi ya itu. Ini adalah normalnya, kata benda normal. Ini kata benda yang itu ya. Silakan Bu Ella. Sudah? Mari kita tengok sama-sama di Mahmud Yunus. Kita fokus ke dari itu.
133 ya? Enggak, 33. 133. Oke. Nah, di 133 Mahmud Yunus, di akar, bukan akar kata ya, salah, di kurung maksudnya. Tertulis dan bu zip. Oke. Berarti ini sejatinya adalah kata benda tunggal, di mana da itu adalah fathahnya, du-nya adalah domahnya, di adalah kasrohnya. Tapi ini bentuk tunggal. Nah, kenapa susunannya da dulu, kemudian du, baru di, itu hanya susunan huruf aja. Alif dengan waw dengan ya, urutannya kan alif dulu, waw, baru ya kan. Itu hanya masalah urutan aja. Gitu. Kalau misalkan ini disimpan di huruf da sama waw, bukan di halaman sin tapi di sana, bisa aja dua-duaan. Tapi kan ini susunannya alif duluan, waw. Itu hanya masalah ini aja ya, bukan hal prinsip yang ini. Jadi kenapa ditaruh di depan situ di halaman 133? Karena susunannya dia alif dulu, da, du, di. Terus kok tiba-tiba ada di 135? Ada hubungannya nggak? Ada. Gitu. Jadi sebenarnya itu sama-sama aja dengan yang di depan. Cuma kenapa disimpan di halaman 135? 135. Karena di situ di halaman 1355 yang baris kelima dari bawah sebelah kanan itu dia membahas yang du-nya, membahas yang domahnya. Ya, kan dia nggak dikurung ya. Membahas du-nya, yang domahnya. Jadi sebenarnya ini tuh mau membahas ininya, yang di sini, sininya. Tapi dibikin dalam bentuk tunggal, ganda, jamak gitu. Tunggalnya adalah du. Jamaknya ikutin di kamu saja. Karena memang dia adalah seperti itu. Kan ini memang kata benda yang apa ya, yang unik ya, sehingga ketika kemudian bentuknya nggak beraturan seperti itu menjadi harusnya kan kalau normalnya gini ya Bapak Ibu, kalau ngikutin aturan ini kan kalau tunggal seperti ini, kalau mau dibikin ganda kan harusnya gini ya, harusnya kalau ini ya, nah nambahin ani kan menjadi harusnya gini, wani gitu ya, harusnya. Tapi kenapa? Nah, harusnya gini, du ani, nah ini hidup karena ininya jadi duani hasilnya gitu. Tapi kenapa di situ dawani? Ya nggak masalah, memang dia spesial dari beda dengan yang lain, ikutin aja, disediakan begitu, jadi irregular, udah aja ikutin, kita nggak usah ininya kan. Ini mungkin juga bagian dari alasan meringankan bacaan. Oke. Itu bawah. Nah harusnya kan kalau kita susun gini ibu-ibu ya, ini proses du. Kemudian kalau dibikin ganda kan gini, tambahin ani menjadi dua nih harusnya gitu. Kalau dibikin jamak tambahin apa? Una. Harusnya kan kalau mau itu gini kan, duwuna gitu atau apalah gitu. Tapi kan ternyata nggak begitu. Di dalam kamusnya disediakan, udah sediakan, ya udah pakai aja, nggak usah di ini. Tapi udah jelas ada gitu di kamusnya, ikutin aja. Ternyata di kamusnya apa? Da, ya. Berarti ini tunggalnya untuk domah, ini gandanya untuk domah, ini jamaknya untuk domah. Bikin fathahnya gimana? Nggak usah di ini ya Bapak Ibu kalau nggak ada contohnya, karena ini hal yang berbeda gitu. Saya nggak berani selama tidak menemukan referensinya dan di kamus nggak ada. Terus kasarnya kalau mau diurai gimana? Ya sementara selama belum nemu ya udah, kecuali kalau nemu di ayat baru kita bahas. Ya.
Oke, itu. Kemudian ini kalau laki-laki, kalau laki-laki. Di bawahnya ada zatun perempuannya, gitu kan. Kemudian udah disediakan di situ tunggalnya, gandanya, jamannya. Ya udah pakai aja. Gitu. Ya, jadi udah tersedia. Oke, itu untuk wazitun. Nah, mari kita lihat beberapa contoh yang mungkin, oh ya, dari sisi ininya ya. Ini sebenarnya penggunaannya gimana sih dalam kalimat? Artinya itu yang mempunyai. Artinya adalah yang mempunyai. Yang dia dalam penggunaannya nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti ber-KBM. Karena tergantung yang mempunyai apa gitu. Maka pasti ada titik-titik yang satu kesatuannya menjadi KBM. Sehingga harus ada kata benda setelahnya ataupun kata ganti yang menjadi KBM. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya yang mempunyai secara penggunaan tidak bisa berdiri. Penggunaannya tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia ber-KBM. Ber-KBM. Yang namanya KBM bisa dengan kata benda, bisa dengan kata ganti. Dan kalau dengan kata benda, sesuai dengan aturan KBM, kata benda keduanya adalah kasroh atau kasroh naik. Ya, jadi kalau secara itunya sama. Jadi kita lihat beberapa contoh ya mungkin yang perlu kita penggunaan yang surat yang dulu ya, surat yang bu ya, penggunaan bu. Itu mari kita lihat di surat 2 ayat 105. Ya. Saya tuh kemarin udah ngumpulin Oke, surat 2 ayat 105. Dulu udah kabul. 105 ada apa di situ? Nah, artinya apa? Dia ber-KBM, nggak bisa berdiri sendiri. Dengan apa ber-KBM-nya? Ya, Fadli. Kira-kira ber-KBM-nya sampai berhenti di Fadli atau sampai Al-Azim? Sampai Al-Azim. Apa itu? Fadli. Iya. Jadi surat 2 ayat itu KBM-nya adalah di sini. Nah, ini KBM. Ini surat 2 ayat 105. Artinya di situ dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ber-KBM. Nah, susul kedudukannya dalam kalimat dia sebagai apa? Keterangan bagi Allah. Allah
Dia yang mempunyai karunia. Jadi yang mempunyai karunia itu keterangan bagi Allah. Allah itu siapa? Yang mempunyai karunia. Yang mempunyai karunia siapa? Allah. Gitu. Kalau pengen tahu. Ini. Kayak misalkan Pak Helmi seorang dosen. Nah, seorang dosen itu keterangan bagi Pak Helmi. Kalau dalam bahasa Arab, misalnya keterangan dalam bahasa Indonesia, predikat gitu ya. Keterangan. Makanya kalau ini, siapa Pak Helmi? Seorang dosen. Ya, jadi itu. Terus kemudian yang al-azim itu apa? Itu adalah sifat bagi karunia tadi. Sifat bagi al-fadli. Yaitu apa sifatnya? Sifat karunianya yang besar. Kata benda sifat itu harokatnya, bentuknya itu persis dengan yang disifati. Yang disifatin adalah ini al-fadli, maka al-azim itu sama-sama alif lam, sama-sama kasrah, sama-sama gendernya sama gitu ya, nggak ada tambah gitu ya. Itu ya. Silakan dilihat lagi surat 3 ayat di situ juga ada dulu lagi ya. Dia bentuknya ber-KBM tidak? Tidak ber-KBM. Iya. Jadi ber-KBM. Ber-KBM. Ya, jadi memang ber-KBM salim. Ini adalah surat 3 ayat 4 ber-KBM lagi. Mari kita lihat surat 3 ayat 74. Sama, di situ juga ber-KBM. Sama yang nggak usah dibahas lagi. Coba kita lihat surat 5 ayat 95 coba. Terakhir sama ya? Ya sama. Intinya apa? Penggunaan zabibu itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu membentuk kata benda majemuk dengan kata setelahnya. Jadi nggak bisa itu dia sendiri begitu. Yang zawa berarti di atas itu. Zawa lain ya. Ya? Jadi zawa yang mana Bu? Baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari yang mana? Dari bawah. Maksudnya apa? Di kamus atau apa? Ya, betul di Al-Quran ini ayat 95 ini. Sebentar. Yang mana Bella? Ketiga dari bawah ya. Yang dulu bihi zawa adlil. Soalnya punya saya Al-Qurannya ini beda. Alfa, ayat 95. Iya. Surat 5. Iya. Agak di tengah buat itu. Ya, kumubihi. Iya. Oh. Ya. Nah, betul. Kita bahas itu ya. Jadi itu adalah aslinya berarti apa dia? Dawani. Iya. Kan cara membentuk KBM masih ingat ya? Kalau kita bahas ya. Bagus Bella, kita bahas coba ya. Jadi kalau misalkan muslimani ini kan ganda ya. Terus mau ber-KBM dengan kata benda. Maka ni-nya dibuang. Untuk ber-KBM itu, membentuk KBM itu. Ini di dalam ayat ini artinya aslinya adalah ya. Itu tuh seperti di kamus yang bentuk
yang tadi kita bahas? Yang ini nih Bapak Ibu, yang ini nih, ganda ini nih. Iya betul. Di papan tulis ini. Ya, itu kan? Iya. Ya, aslinya itu kan? Nah, iya. Aslinya gini sebenarnya. Ini surat, ayat, surat 2 ayat, surat 5 ayat. Itu kan surat 5 ayat 95. Aslinya kan gini. Dan wani ditambah dengan adelin gitu ya. Nah, ketika kata benda ditambah dengan kata benda menjadi KTM, maka kata benda pertama itu kalau ganda dibuang nunnya. Kemudian menjadi digabung menjadi apa? Dawa. Ya. Adelin. Jadilah ini KTM. Betul Bella. Itu harus dibuat. Silakan di screenshot, saya cari contoh yang lain. Oke, sudah. Ya. Oke, sekarang sobat, kalau seperti ini kan rumah itu berarti gini, dia penentuan dia subjek apa-apanya dilihat dari ya. Kalau kerjawan itu harokannya itu harusnya patah bukan meskipun. Yang mana Bu? Itu yang KBM. Oh iya. Wela, salah Wela. Ini Wela. Screenshotnya dirubah Wela. Sudah? Ya. Jadi kapan dia do, kapan dia that tergantung posisi dalam kalimat. Jadi ini pun namanya kalau seperti ini berarti adalah domah. Dilihat dari ininya. Jadi penentuan dia subjek atau objeknya dilihat dari depannya. Sama ya. Ini berarti posisinya adalah bisa sebagai subjek, bisa sebagai keterangan bagi apa namanya, bisa di ayat ya intinya ya. Kalau dia struktur kalimatnya kata benda dengan kata benda, domah itu biasanya keterangan. Tapi kalau ada kata kerjanya, maka domah itu biasanya subjek atau pelaku. Tadi kita lihat kapan dia menggunakan dan misalkan. Lihatnya surat. Nah, saya cek dulu ya. Tulisan Kendi ada Bu Ati. Ntar Bu sebentar ya. Saya begini. Nah, kita lihat ya. Coba surat 38 ayat 17. Dari mulai kata surat 38 dari mulai yang Jawa ya, wa kemudian abdana, kemudian da da ya. Di sini perhatikan ini apa Bapak Ibu? Bentuknya KKP.
Ini apa? KBM ininya fatah. Berarti kan objek bagi ini gitu ya. Ya kan? Kan ini artinya apa? Dan engkau ingatkanlah hamba kami. Ini objek berarti kan? Ya kan? Jadi dan engkau ingatkanlah hamba kami ini objek. Jadi objek ini mana? Tidak. Objeknya. Tidak ini ciri objeknya. Fatah. Kemudian Dauda lagi. Ya, fatah lagi. Kenapa dia fatah? Hamba kami di sini adalah Daud. Jadi Daudnya hamba kami. Yang jadi fatah lagi. Kemudian Daud itu ini yang mempunyai kekuatan. Bisa diartikan kekuatan. Yang mempunyai tangan alias maksudnya mempunyai kekuasaan gitu ya. Maka ada lagi, ya, ada lagi. Gitu. Jadi ini semuanya fatah, ya, fatah. Objeknya ini siapa maksud hamba kami di sini? Daud. Daud itu dia yang mempunyai karunia. Jadi makanya fatah semuanya. Ini KBM. Jadi kenapa di sini fatah? Karena bukan subjek, tapi ini masih ada hubungannya dengan objek rangkaiannya. Ya, hamba kami siapa? Daud. Daud itu yang mempunyai kekuatan. Makanya fakta. Lagi misalkan kita cek surat surat 68 14. Di situ ada kana ada malin. Ini KKL. Setelah KKL ini adalah KBM. Tapi makanya apanya? Ya. Meskipun kalau dalam bahasa Arab untuk kana itu nggak bisa. Bisanya istilahnya itu ya. Tapi karena ini adalah kita sebutnya KKL berarti objeknya. Kemudian lagi contohnya dan seterusnya. Oke, itu yang udah lanjutkan. Kemudian nanti boleh tanya. Silakan Bu. Nah itu KP di depan itu kan di sini bukan dua ya? KP. Iya. Kenapa? Ya, berarti bukannya artinya mempunyai ya, di sini kan juga itu. Oh enggak gitu. Salah lihat sih. Iya. Berarti. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, intinya jadi itu nggak bisa berdiri sendiri, dia pasti ber-KBM. Dan posisi dia selalu di kata benda pertama dari KBM. Jadi di depannya, bukan di belakang. Kapan menggunakan do kalau dia subjek, kapan da kalau dia objek, kapan di kalau dia sebelumnya ada objek. Jadi begitu. Oke. Kemudian maaf. Ya. Jadi kalau yang di kamus dari itu bukan yang pertama bukan KKL ya, bukan kata kerja ya. Bukan. Yang walaupun dan kurung juga. Ya. Meskipun di dalam kurung bukan berarti paling depan akar kata, tengahnya KKS adiknya, bukan begitu. Jadi itu kalau disebutnya sama Buya itu KBPA. Karena kenapa pakai istilah KBPA? Karena artinya yang mempunyai. Dan kalau saya cek di kamus juga artinya pemilik. Jadi memang KBPA. Dan dia nggak punya akar kata sejatinya, nggak ada akar kata. Kan akar kata itu kan 3 huruf ya, paling ini ya. Sedangkan ini bukan. Jadi ini bukan akar kata. Kenapa taruh di kurung ya? Mahmud Yunus kan ini ya, apa namanya? Ini. Baik. Taruh di
dikurung itu memang umumnya akar kata, tapi ternyata ada satu dua yang tidak gitu. Itu Bu Ella. Begitu Bu Ella ya. Ya, makasih. Oh iya, ada lagi sebentar. Pasti KKL. Enggak. Oke. Contoh lagi ya Bapak Ibu. Contoh lagi, mari kita lihat. Nah, tadi kan kita membahas yang apa ya? Saya kemarin aktif lupa di mana saya lihat itu contoh. Oke, sampai sini untuk yang ini ada yang didiskusikan Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Saya lupa naruh di mana kemarin. Cukup? Cukup. Izin Bu Wati, Oh iya, silakan Pak. mengkonfirmasi aja Bu Wati. Jadi ini bentuknya KBPA ya Bu Wati? Kalau secara bentuk KBPA, tapi dia KBPA yang apa ya, yang nggak punya pola. Ya. Kalau KBPA kan dia punya fa'ilun, muf'ilun gitu. Ini mah polanya pola spesial. Nggak bisa dipolakan Pak, nggak ada polanya gitu. Ya. Jadi Jadi KBPA irregular aja dia. ya irregular aja mungkin enaknya kita sebut irregular. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Wati. Ya, silakan Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Iya Bu, dengar. Seperti 6814 itu kan karena zamalin. Nah itu Saya lihat ayatnya dulu mana Bu? tadi Ya, 6814 ya. ada kan karena zamalin. Itu zanya itu kan ini namanya kata benda juga kan Bu Wati. Iya, tadi Bu. Kata benda. Iya. Iya, Jadi gini. Ya. Jadi zaknya itu kita identifikasi sebagai KBPA. Malinnya kita ini sebagai KBKK. Gabungannya adalah KBM gitu Bu. Dari mana kita identifikasi sebagai KBPA untuk zak? Secara arti. Dari artinya. Kalau dari polanya enggak, ini irregular maksudnya. Gitu Bu. Iya. Kan Ini kalau berarti ya, jadi gaya ini sifatnya ini pasti ganda ya Bu Wati. kok ganda Bu? Tadi yang seperti yang diberikan kan kalau tunggal zu Oh enggak. Domah kata kasrah Bu. Tadi yang di Mamut Yunus 133 tadi, yang ada kemudian Bu, iya ini semuanya tunggal. Ini untuk fathahnya, ini untuk domahnya, ini untuk kasrohnya. Semuanya bentuknya tunggal. Untuk bentuk tunggal ganda jamaknya di kamus halaman 135 Bu. Jadi ini KBPA tunggal ini Bu. Cuma dia fathah karena objek bagi kanan. ya makasih Bu Wati. Ya, objek ya. Gitu. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Bu Wati, saya mau tanya Bu Wati. Ya, silakan Ibu. Ya tadi kan zu itu bisa adalah sebagai subjek ya, kemudian dan dia berfungsi sebagai objek. Kalau zi fungsinya sebagai apa Bu? Kan dia kemudian Biasa. Jadi gini. Du itu tidak selalu sebagai subjek, tapi dia pastinya adalah domah. Cuma kan kita untuk memudahkan, domah itu adalah
umumnya sebagai subjek, fata umumnya sebagai objek, ya. Kemudian di itu kasroh, itu kapan kata benda kasroh? Biasanya kalau sebelumnya ada huruf j, gitu. Oh, gitu. Fungsinya bagaimana, Bu? Subjek tidak, objek tidak gitu. Bukan. Ada huruf j aja Bu di depannya. Kalau ada huruf j itu biasanya bukan sebagai subjek, tapi juga belum tentu sebagai objek. Intinya pengaruhnya mengkasrohkan itu karena huruf j. Jadi tidak selalu ya Bapak Ibu kalau ketemu kata benda tuh harus selalu punya posisi gitu. Yang pasti dia karena pengaruh huruf j, kasroh itu. Ya, oke. Makasih Bu. Ada yang ini nggak? Saya tuh kemarin nemu tapi kemarin saya cari-cari. Ada yang tahu Bapak Ibu ada di mana? Saya lupa nulisnya di mana kemarin. Ada yang nemu yang dipakai itu? Ada nggak Bapak Ibu? Berarti Ya. yang lebih berarti Iya. di surat 17 ayat 42. Oke, surat 17 ayat 42. Iya. Oke, ya di. Nah, kenapa di surat 17 ayat saya tahu di sini surat 17 ayat 42 ya. Iya. Kenapa dia diperhatikan baik-baik? Karena sebelumnya ada huruf jar ilah. Nah, karena ilah sehingga dia nggak bisa berdiri sendiri, maka di sini ber-KBM. Ya. Ya, nah, jadi kenapa di itu karena ber-KBM. Untuk menentukan kedudukannya Bu, nggak bisa saya bilang oh ini objek, ini harus dilihat secara konteks Bu. Termasuk gini aja, Bu itu apakah selalu objek? Kita lihat ke konteks Bu. Apakah dan selalu objek? Kita lihat ke konteks. Selama ini kan untuk memudahkan aja, suka rumah dibilang subjek atau dibilang objek. Makanya saya lebih ininya ke gini, ini fathahnya, ini domahnya, ini kasrohnya. Terserah nanti dalam kalimat ya posisi sebagai apa kita lihat konteks kalimat secara utuh. Ya, karena dia nggak bisa berdiri sendiri ya berarti ya. Kenapa? KBM selalu. Kan dia harus ber-KBM selalu. Iya, selalu ber-KBM. Ya. Jadi kapan dadidunya itu ini di misalkan karena apa? Karena ilah sebelumnya. Karena ada huruf jar. Jadi penyebab dia kasro ini adalah karena huruf jar. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Bundawati. Iya. Yang ilazu ini berarti ini KBM. Iya. Yang KBM-nya mana Bu De? Ya. Yang ilah Oh ilah, Bu De. Ilah huruf Ini. Ini mah huruf jar. Oh, ya. Maksudnya gini Bu De. Kan ini kan KBPA. BPA kan. Masih kata benda lah, intinya kata benda. Dia kenapa sih? Kenapa enggak za? Kenapa enggak zu? Karena sebelumnya ilah. Jadi ilah inilah yang mempengaruhi si itu tadi jadi di. Itu Bu De. Ya, salah stabilo. Iya. Itu. Ya, makasih Bunda. Iya, oke, benar. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Silakan, ayo Bapak Ibu. Kalau manzil kurma berarti Kenapa? manzil kurma. Silakan di itunya Bu, disebutkan ayatnya. Bulan 2 ayat 83. Surat 2 ayat 83.
Ya, itu di Bu. Oh, kenapa dia Bu ya? Ya, itu pengaruh bi yang di depan. Bil walidaini. Nah, bi-nya itu mengkasrohkan ya daini itu. Karena ada mulanya ya. Ya, kemudian ada wa. Ya. Ya, ya jadi bi karena pengaruh bi di depan itu, kemudian ada wa sehingga setelah wa-nya itu menjadi ngikutin pengaruh dari bi di depan itu Bu. Ya. Jadi sebenarnya ini juga sama karena pengaruh huruf j di depannya. Cuma karena letaknya di depan dan ini dipisahkan dengan waw jadi nggak kelihatan. Begitu Bu. Ya, betul ya? Ya, jadi ada juga di surat 2 ayat 83. Jadi berarti kalau kita kondisi itu pasti di depannya ada huruf j ya. Iya. Betul. Kalau nggak ada huruf j pasti dia zu atau za. Ya. Ini sama aja. Mempunyai. Kenapa? Ini sama mempunyai. Semuanya artinya sama. Perubahan harokat tidak merubah ke arti. Perubahan harokat itu hanya ke kedudukan saja. Misalkan muslimun, musliman, muslimin itu artinya sama. Tapi kedudukannya berbeda dalam kalimat. Kapan dia pakai muslimun? Umumnya kalau dia subjek. Kapan musliman? Umumnya kalau objek. Saya bilang umumnya itu ya, tadi ya umumnya kita suka nyebutnya begitu. Jadi tidak salah. Kapan dia muslimin? Kalau ada huruf j. Cukup Bapak Ibu? Saya tuh nemuin temuan tapi lupa nulis di mana gitu. Yang penting untuk dibahas. Ada kalau nemu di apa lagi nggak pegang satu kadang suka di mana aja taruh. Penting untuk dibahas. Oke, cukup. Berarti kalau ini ya ada orang ya. Kalau kurba itu bentuknya apa ya? Apa coba Bu? Apa Bu? Tadi Zil kurba. ya kan gini loh, gini Bu. Sebentar. Kita surat 2 ya agak 3. Yang ini kan DPA ya Bu. Ya, jadi gini Bu. Jadi Bu nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu ber-KDM. Kenapa? Dengan kata benda setelahnya. Nah, kata benda setelahnya maka dia adalah kata benda yang kasroh. Jadi al-qurba ini sejatinya kata benda kasroh. Cuma karena ada penghalang ya beko dia nggak bisa bunyi kurbi. Aslinya kasroh itu Bu. Kayak hujan Bu. Kata hujan itu ibu nggak akan ketemu namanya ini gitu. Iya. Karena emang ada penghalang yang bengkok yang menyebabkan dia nggak bisa. Jadi nggak ada al-qurbi Bu. Al-qurbu juga nggak ada. Mau fathah ya al-qurba, mau dhamma ya al-qurba, mau kasroh ya al-qurba. Dan dalam ini berarti al-qurba ini kasroh apa fathah apa dhamma? Kasroh dong. Karena ber-KDM dengan isi. Coba kita lanjutin Bu. Kenapa yang yatama yang itu al yatama itu kira-kira apa? Kasroh apa? Kasroh juga. Kasroh. Dia ngikutin kasrohnya karena pengaruh siapa? Wow, enggak kasih. Ya, betul karena wow. Tapi wow kemana dia? Kok ke D? Kok ke D? Kurba. Ya, dengan kurba. Kurba. Karena ini kan sebenarnya KBM dengan dia. Jadi dengan kurba itu ber-KBM. Sehingga al-kurba itu adalah kasroh. Kemudian selanjutnya ayatama. Ini kan sebenarnya menyambungi dengan al-kurba tadi. Kalau al-kurba itu kasroh,
ya nama itu juga kasroh. Kemudian wal masakini itu juga kasroh. Jadi di ini ber-KBM-nya dengan al-qurba, al-yatama, al-masakin. Selesai sampai di sini. Bukan dengan yang di depannya ada wal itu dan hukumnya. Gimana kok ada huruf J? Ini Bu. Ini sama juga harusnya kasroh ya. Bu Ella di ini dulu, Bu Ella di screenshot dulu. Enaknya nampilin ayatnya. Udah, Bella? Ya. Bentar ya, saya keluar dulu ya. Ini dulu. Tinggal nampilin ayat. Sabar ya, Bapak Ibu. Sampai sabar. Kalau kita sabar, bentar. Mau habis baterainya. Oh, kalem. Enggak, capean. Tadi surat apa Bu? Al-Baqarah ayat? Al-Baqarah 83. Al-Baqarah 83. Ayat 83 ya. Kelak ngesal. Kelihatan nggak? Belum, Kelihatan ya? belum, Belum. belum enggak. Oh, kalau saya belum. Orang beriman yang kita lihat. Sudah kelihatan? Dah. Ya, udah. Hurufnya jelek banget. Oh, Betul. Saya kurang suka. Oke, coba lihat yang mana? Yang ditanyakan ibu yang mana? Oke, kita bahas ya satu-satu. Oke, kita cari dulu yang tadi yang dibahas tadi apa? Itu mana di mana ini ya ibu-ibu ya Ci ya? Iya. Kita lihat sebelumnya nggak ada huruf J. Kok di bukannya tadi katanya di kalau J. Mari kita lihat ke depan-depan. Sampai dia lirik kanan, lirik kiri ya. Dari sini nih Bu, di ini mengkasrohkan ini. Ya ini tuh bentuk kasrohnya Bu. Kalau domanya apa coba kira-kira? Walidani, gadongani, ganda kan dani, ya kan Bu Des? Ya dani. Ketika kasroh menjadi ya ini kasroh ini. Kasroh. Nah, kemudian ihsanan ini ya apa namanya keterangannya. Ini nggak usah dibahas. Nabi ini memberikan pengaruh ke sini. Ya, kasroh. Jadi kasrohnya di ini, kenapa nggak du, kenapa nggak da? Ini karena pengaruh di ini. Nggak selesai sampai situ? Ya. Nah, oke. Kemudian jadi itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti ber-KBM dengan kata benda setelahnya. Maka KBM. Kalau KBM ini itu sejatinya kata benda kan? Cuma nggak bisa terlihat kasroh karena kehalang sama yang huruf. Kemudian ini wah, ini begini lagi. Bingung kan ini Pak? Apa kasroh apa ini kan? Ini sejatinya kasroh. Kasrohnya tuh karena ngikutin ini Bu. Jadi gini, mempunyai hubungan kerabat. Ya, kemudian dan ini tuh apa namanya nyambung ke sini dari sini kasroh. Ini juga kasroh ini karena pengaruh ini juga berhubungan dengan ini.
Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini ya? Bu Nurleni. Saya ini mau ke dokter ya Bu Wati. Oh iya, Ibu silakan. Siapa tadi? Saya batuknya bilang. Oh iya. Iya Bu, mudah-mudahan makasih. Ya. Makasih Bu Wati. Ya, sama-sama Ibu. Ya cukup Bapak Ibu. Oke, langsung terjemah ini. Ini gitu. Iya. Jadi gitu ya. Kita mau ketemu. Nah kayak gini nih Bapak Ibu. Ini kan KBM. Bukannya kalau KBM kata benda kedua kasroh. Ini dia mengkasroh, cuman memang dia nggak bisa dikasrohin. Ada kata benda nama yang dia itu nggak bisa dikasrohin. Salah satunya Israel ini. Nggak bisa, nggak ada Israeli, nggak ada. Cukup. Sekarang ada Bumin ya, Bumin pertanyaan jadi ada tuh. Bumin pertanyaan Bumin apa ya? Surat berapa ya Bu? Al-Alaq. Al-Alaq. Berapa? Apa surat berapa? Al-Alaq. 9 berapa Bu? 96. 96. Ayat. Ibu sebentar ya, saya izin dulu. Jadi suaranya kurang jelas. Kita lanjutkan. Oh, ayat berapa ya Bu? Al-Alaq ayat 16. Pertanyaannya adalah pertanyaannya kok bukunya jadi pertanyaannya kenapa Yasin? Tuh, gitu. Terus kenapa Kadibatin? Gitu, Bu. Kenapa Yasin gitu, Bu? KBBA semua gitu. Ya, oke. Kalau secara bentuk ya KBBA semua ya. Gitu ya. Iya. Tapi di sini itu kenapa Yasin itu tuh dia berhubungan dengan air. Oh, masih mau menjelaskan yang itu, yang nasi, yang ini ya, yang ini saya gedenya. Mau ngapus ininya dulu, apa terjemahannya? Ada di print ayat buat mana? Di print ayat yang dihitungnya itu kan ada apa yang di samping kanan itu suka ada terjemahan segala. Nah ini nih, bentar. Pembacaan translate dihilangin itu. Jangan dicontoh dua itu jangan.
terjemahan Pembacaan aja. ibadah udah nggak dicontoh itu ya udah hitam nanti diklik dulu diklik terus coba yang jangan dipakai yang di kanannya iya udah juga jadi dicontreng ya saya nggak contreng begitu juga nggak ngaruh buat yang kata perkata yang kalimat coba sama sih itu saya terjemahan nih fokus ke sini undang dulu terjemahannya itu terjemahannya ada masalah begini Al-Quran terjemah ada kurung tadi salah bukan ada kurung salah tadi 96 ayat 16 ini ya udah oke. Jadi ini itu adalah jadi ini itu kenapa kasroh itu tuh sebenarnya berhubungan dengan ini dia mau menjelaskan tentang ubun-ubunnya itu ya ubun-ubun nah ini merinci yaitu makanya ada tambahan yaitu kayak di Al-Baqarah peralihan antara ayat 2 ke ayat 3 lil muttaqin habis itu ayat 3-nya aladina yu'minuna kan nah, itu tuh mau menjelaskan atau tentang muttaqinnya di situ nah, di sini juga gini makanya sama kalau dia kasroh ini kasroh juga itu asal ininya oke kemudian kenapa ini kasroh ya ubun-ubun ini kan artinya ubun-ubun ya ini tuh sifat bagi ini Bu sifat bagi jadi kata benda sifat itu yaitu sama dengan yang disifat jadi sifat bagi si ini kata itu ya ubun yang berbesar ubun yang berbesar kalau kedudukannya begitu ya itu bumin ada berlatih itu itu saya di ayat ya bukan ya kalau pengaruh huruf dari ini ke sini aja ini karena dari sini jadi ini pengaruh huruf dari ini karena ini apa pengaruh huruf dari ini hanya ke sini ini kenapa kasroh karena ini ikutin ini kenapa ini kasroh karena sifat bagi ini sifat bagi ayat maksudnya berarti mengikuti juga pengulangan ya buat ya kenapa? Maksudnya tadi mengikuti yang nasi batin yang di atas yang di bawah jadi kasih juga karena pengulangan di atas itu maksudnya sifat yang ada Bu ini ya bukan pengulangan karena yakin di atas iya tapi bukan karena mungkin bisa disebut pengulangan kali ya iya betul maksud saya gitu Bu cuma saya nggak berani ngomong itu Bu kalau udah selesai ngomong itu udah selesai cuma kan masalahnya bingung ngomongnya tinggal begini nah tapi kan jadi muncul pertanyaan belajar itu apa panjang nanti urusannya berarti lagi bisa setelah Al-Quran aja gitu ini gini loh Bu
Bumin ya, yang bicarain Bumin. Yang nyampein belajar tadi siapa? Bumin dan Santi. Bumin Belanda ada Yang bilang belajar tadi siapa? Ibu yang bilang ibadah. Bumin. Aku Bumin. Bumin kan? Ya udah selesai Bumin. Ini sifatnya. Kalau di pengaruhnya ke sini. Dari ini aku jadi badan harus Hindari makanannya. itu ngikutin dari ini yang dibadalin. Itu Bu, Ibu kalau misalkan kata yang lain begini, udah deh Bu, nggak usah diperdebatkan ya. Iya. Tapi jadi nggak enak Bu. Iya. Bahasa Al-Quran aja gitu ya berarti. Ini Tapi nggak mau ngarang, nggak mau menginikan kata-kata di luar arah kasani. saya tuh kadang Jadi jadi hati-hati. Pak Beli bingung tuh gitu. Cuma suka mancing. Pancing. Gitu ya Bu Min. Kayak gini nih Bu Min. Kayak contohnya gini ya Bu Min ya. Oke, Bu Min kan contohnya gini nih. Jadi nggak selalu pengaruh itu tuh karena urusian nggak selalu. Jadi contohnya gini. Kami contoh. Ini bukan badal ya. Ini hanya contoh aja. Contohnya misalkan, nah ini pernah pakai begini sih apa tulisannya ya? Buat ada mode di situ di akhir. Mode tuh di contrengnya tuh di ini. Mode nggak ada tulisan mode Bu ya? Pas di awal di Al-Qurannya begitu mau buka Nggak ada. Udah gini. itu aja ya. Udah lah gini aja ya. Ini aja Bapak Ibu ya. Kayak gini nih. Di ini pengaruhnya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ke Ismi. bisa ke Allah, ke ismi. Di ini berhenti sampai di ismi. Stop. Sekarang tinggalkan di. Udah memberikan pengaruh ke ismi, udah tinggalkan dulu biar nggak tercampur-campur. Istilahi KBM. Sehingga Allah ini pengaruh di apa pengaruh karena KBM? KBM. Iya, udah nggak ada hubungannya dengan di. Paham Ibu-Ibu? Iya. Oke. Kemudian ar-Rahmani ini karena apa? Sifat bagi Allah. Ini kasroh sifat bagi Allah. Sifat pertama, sifat kedua. Jadi tidak selalu semuanya itu karena jadi jangan selalu kasroh bi. Kasroh enggak. Kasroh ini karena bi, karena enggak. Gitu. Ya, Sifat yang sifatil enggak. ya. Udah luar biasa. Bunda sini udah nyaris menggunakan istilah tinggal itu aja di ke dalam bahasa. Karena ini bersifat yang mensifat itu udah istilah. Iya. Jadi nggak selalu ya Bapak Ibu. Itu ini. Itu boomingnya. Iya. Iya. Setahu saya yang disebut sama Bumi tadi itu sepemahaman saya. Bukan karena pengaruh. Ya, itu. Tapi wallahu alam ya, maksudnya wallahu alam juga ya.
Ada lagi Bapak Ibu? Bu Wati boleh kembali ke ayat Mumin yang pertama tadi Bu Wati. Surat 96. Bentar Bu, bentar. Ayat Ya, yang ayat 15 Bu Wati. ya, kenapa? Di situ ada lanas fa'am. Betul sekali. Ini aslinya adalah la, itu adalah la KKSAD, belakangnya adalah nun taukid, tapi nun taukid yang tidak bertasdid, nun sukun. Iya. Jadi ini kalau di apa namanya di Bura itu adalah KKSAD, la dulu ya, la. Masih ingat nggak yang bahasan materi yang lam di depan, kemudian KKSAD belakangnya itu dengan nun taukid ya, nun taukid. Nah, nun taukid yang suka kita kenalkan selama ini adalah nun taukid yang tasdid. Nah, ini mah enggak, nun taukid yang sukun gitu. Oke, jadi kita ini ya seperti ini. Ini pelakunya adalah jadi gini aslinya la kita pretelin dulu ya Ibu ya. Nah, kemudian nas fa'u ditambah sukun gitu. Oke, ini ya Bu ya. Ini adalah huruf lam yang apa namanya yang taukid itu. Ini nun taukid. Ini artinya sungguh benar-benar. Ya, gitu kan Bapak Ibu ya. Ini nun taukid ini. Nun taukid. Fungsi nun taukid mengatakan memfathahkan KKSAD ya. Jadi memfathahkan KKSAD. Mari kita bikin menjadi gini. Setelah kita gabungkan lam ini tambah KKSAD ini tambah aja di sini ya. Saya kasih tambah gitu ya. Tambah nun taukid. Fungsinya adalah memfathahkan KKSAD. Maka ininya jadi apa? Jadi gini, la, nas, fa, ini ya, la, nas, fa, ain, tempelan dengan nun. Oke. Ini fathah, ini nun, gitu kan? Oke. Nun itu, ya, nun itu kalau ini kan dia bisa menjadi, jadi kalau ini seperti jadi tanwin, ya, jadi gini, la, nas, fa, ini, la, nas, fa, si nunnya berubah jadi tanwin yang tempel. Kalau ada tanwin di akhir kata seperti ini, itu biasanya ada butuh bantuan huruf. Jadi tanwin ini jejak dari nun. Tanwin ini satu ini. Yang tadinya fathah ini menjadi tanwin itu jejak dari nun. Nah, sehingga menjadi tanwin dua seperti ini. Nah, ketika ada huruf terakhir dia bertanwin, itu jadi kayak ngikutin kata benda itu. Yang kalau ada fathah lain, maka ditambahin alif. Meskipun ini bukan kata benda. Begitu Bu Eva Lima yang ditanya? Iya, cuman waktu mengidentifikasi kadang-kadang kita sepertinya seperti kata benda gitu ya Bu Wati. Ya. Itu kadang-kadang mengidentifikasi. Amin ya. Jadi mengidentifikasinya Bu KKSAD ya, ini adalah huruf nun taukid. Nun taukid yang nempel di belakang KKSAD itu ada dua. Ada nun tasdid, ada nun sukun. Artinya sama, pakai sungguh benar-benar sama. Cuma ini mah penekanannya banget, ini mah lebih ringan.
Itu Ibu. Terima kasih Bu Ati. Ini malah enggak ini ke sini Bu. Kuning. Cukup Bapak Ibu? Suara Bu Min sih. Suaranya kayak sih Bu. Nggak ada suara Bu Min. Suara Bu Min tuh dia. Oke, Bapak Ibu gimana yang topik ini cukup kan? Iya. Nah, kalau seandainya pelakunya jamak, nah dia domah. Misalkan pelakunya hum, gitu. Dia domah. Cukup ya, waktunya nanggung ya. Nanggung Pak Heru lagi. Ada lagi Bapak Ibu mau dibahas? Maaf lagi di rumah sakit, lagi terapi, gak bisa ngomong keras. Siapa? Bu Minnya lagi di rumah sakit, gak ada chatting. Ada lagi Bapak Ibu? Udah apa-apa udah. Saya tuh nemuin ayat yang, aduh sayangnya itu apa ya? Kayaknya belum pernah di ini loh. Cuma gimana ya? Ayo carikan Bu Ella. Waktu kalau lupa kan ada doanya. Biar ingat lagi. Iya, doanya. Masalahnya kalau doanya yang lupa gimana Bu Ella? Jika kamu lupa kata baca. Ya, coba bisa cara jadi ingat. Share dong. Ya, Share dong. saya baca doa itu yang di Al-Kahfi itu kan ada. Kamu lupa bacalah saya dia dirajuli atau bagi saya. Kenapa Bu? Lupa ya, pokoknya adalah kita. Bu Ella sebutan. Itulah buat kita. Sama lagi. Padahal Bu Ella catetin dong Bu Ella itu doanya. Nah tuh Bu Ella. Lupa buat Kasih Bu Ella. Bu Ella. Ya nanti. Kirim di grup nanti Uni Riri. Ya. Saya pelupa sering pelupa umur Bu. KKL lupa KKSAD. Dengan KKSAD lupa KKP. KKP. kalau uang mah ingat selalu ya. Oh, Iya. Bentar, Bapak Ibu, kita ingat di ini, di apa namanya di kamus. Oh. Di kamus Munawir 1079. Ingat ya, mohon waktunya. Iya. 1079. 1079. Baru belajar. 1079. Iya. Yang apanya Bunda? Oh ya. Tadi kan saya menjelaskan ini ya, sebentar Bapak Ibu. Udah gitu. Di ayat saya nggak tahu ada apa enggak. Musa lihat dulu adek. Musa. Cek adek dulu. Mana adek? Bu ini kenapa? Bu ini marah-marah. Tadi ingat nggak Bapak Ibu? Saya menyampaikan yang fa fi, ingat nggak? Ya. Ya. Artinya apa tadi? Mulut ya. Fa Mulut. fi, artinya mulut kan? Ya. Artinya mulut. Ini adalah domahnya. Bapaknya. Ini kasrohnya. Nah, ini mirip seperti huruf jar kan? Ya. Ya. Padahal ini adalah di kamus Munawir 1079. Ya. Oh ya, ini kan
temennya Dadi itu tadi kan, dimana dia nggak bisa berdiri sendiri, ber-KBM. Nah, kalau mulutnya menjadi apa ini? Kalau misalkan dia ini kan artinya mulut. Kalau mulutnya menjadi apa? Nah, betul. Fihi, mulutnya. Gimana kalau ini mulutnya? Gimana kalau di dalam mulutnya? Ya kan? Di dalam mulutnya. Jadi fi ini belum tentu di dalam yang fi ini ya. Ada di Munawir tuh. Iya, pada Munawir mulutnya. halaman 1079 sebelah kiri. Pada mulutnya jadi. Ya, ini diartikan pada di situ. Di sini diartikan pada yang ini ya. Di situ diartikan pada. Iya. Ya kan, fi-nya fi yang huruf jar kan? Iya. Itu adalah pada. Ini adalah huruf jar. Ini adalah KBM. Ini ada di Munawir 1079. Nah. Mungkin di ayat bisa jadi ada, nggak tahu ya. Tapi saya tadi nemuin, oh iya ini. Jadi fu, fa, fi itu sama dengan da, di, du itu ya. Berarti ini ada akar katanya ya Bunda? Tadi Bu, nggak ada akar kata. Dia kan Oh yang dulu. paha tadi, paha yang di atasnya ada bintang. Iya, yang mana Bu? Yang kan tihi kan tengah-tengah. Oh, Paha, iya. pahan, Bunda. Itu adalah beda lagi Bu. Jadi ada yang mulut itu ada yang pakai H akar katanya, ada juga yang enggak. Silakan dilihat di situ. Jadi ada yang fu itu mulut, ada juga yang gini fuhu. Ini juga mulut. Mulut. Tapi ada juga yang mengartikan fuhu ini mulutnya. Jadi emang ada dua Bu. Ada yang fu aja mulut, ada yang fuhu itu mulut. Nah yang fuhu itu mulut itu akar katanya faha itu. Tapi ada juga yang fu doang mulut. Dari mana kita taunya? Ada di situ tuh Bu yang alfuhu, alfahu, alfihu. Nah itu artinya mulut. Bu-nya di situ bukan hu kata ganti, tapi hu akar kata. Akar kata. Jadi kalau yang dua itu polanya apa? Nggak ada polanya itu ya? Katanya. Fu'lun. Yang ini polanya fu'lun Bu. Pola kata bendanya, pola kata kerjanya nggak lebih kata. Fa'ala. Fa'ala. Ya kalau yang fuhu ini ya kalau kata Bupati tadi ada fu aja. Kalau yang fu ini nggak ada Bu. Jadi gini, untuk yang mulut ini punya dua. Ada yang fu, ya. Karena dua-duanya ada Bu itu. Fu doang itu mulut. Ada juga yang fuhu itu adalah ini. Ada di kalau nggak salah satu lagi di Mahmud Yunus kok Bu. Coba kita buka Mahmud Yunus 326 kalau nggak salah. Emang ada dua Bu. Emang ada dua. Nah, perhatikan di halaman 326 nih kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan ini ada di halaman 326 Mahmud Yunus. Di sebelah kiri fuhu itu artinya mulutnya. Nah, hu di sini berarti apa? Kata ganti. Ketemu nggak Bu? Iya. Ya kan? Berarti hu di sini kalau artinya mulutnya 326 artinya mulutnya. Berarti fu-nya ini adalah berarti fuhu ini KBM nih.
di mana fu-nya adalah kata benda, hu-nya adalah kata ganti. Ini kalau di Mahmud Yunus. Ya. Di Munawir itu ada 2 di Munawir. Di Munawir halaman 1079 ada yang fu seperti ini adalah kata benda, artinya mulut. Di situ ada tuh Bu yang artinya mulut, yang alfahu di Munawir, tahu Bu? Alfihu. Nah itu berarti hu-nya di situ hu akar kata. Akar kata kan Bu? Karena nggak diartikan mulutnya. Hu-nya itu berarti bukannya, tapi akar kata. Berasal dari akar kata bintang tadi, faha. Gitu. Tapi yang di fihi, nah fi di situ itu aslinya berarti berasal dari fu. Hi-nya di situ hi kata ganti. Berarti kalau di Munawir itu ada 2 jenis. Ada yang artinya mulut itu fuhu, ada juga yang fu doang artinya mulut. Ada 2. Kalau yang fu doang tuh itu akar katanya fu aja gitu ya berarti ya. Gak ada akar katanya Ibu, gak ada akar katanya. Gak ada. Karena akar kata mah 3. Iya. Jadi kalau ini nggak ada akar katanya, kalau ini ada akar katanya. Gak ada. Jadi apa? Kata benda khusus. Ya. Jadi kalau benda apa Buya menyampaikan begitu, ya udah ikutin gitu Bu. Ya. Kalau misalnya Buya misalkan bilang itu masuk kata benda khusus, ya udah ikutin gitu Bu. Jadi belum pernah Buya ini. Ya? Belum ketemu ini kali ya kata-kata ini ya Bu pasti. Iya. Karena penyebutan istilah kata benda khusus, kata benda apa itu kan sebenarnya ngikutin Buya aja. Karena kan itu bahasa Indonesia ya. Ya, jadi mau dikasih nama kata benda khusus, kata benda apa lagi? Misalkan spesial atau murni atau apa itu kan sesuatu yang ya boleh-boleh aja gitu loh. Nggak ini. Cukup Ibu? Waktunya habis ya. Udah lewat. Nah, jadi nggak jadi membahas yada. Silakan Pak Ibu Ella, silakan. Iya, oke. Nggak jadi ngebahas yada. Dan nggak jadi membahas ayat. Oke. Hari Kamis saja. Sudah ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah sore hari ini kita materi dan mohon maaf tidak membahas ayat. Mudah-mudahan hari Kamis bisa kita bahas ayat ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, kebersamaannya sore hari ini. Alhamdulillah, ini banyak yang diam tadi soalnya ya, hanya beberapa yang ini. Mudah-mudahan Pak Helmi juga banyak diam hari ini. Sudah izin sama ini udah di-share Bu Riri, ya. Oke, makasih banyak ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita senantiasa ketemu ilmu yang benarnya. Oke, saya kembalikan ke Helmi. Terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga saya mohon maaf karena banyak tutup kamera tadi Bunda Wati. Sebagaimana biasa, semoga ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini menjadi berkah bagi kita sesuai dengan yang kita niatkan di awal. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.